Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya dalam pelajaran matematika wajib. Hari ini kita masih bahas tentang peluang bagian kedua tapi ya. Oke, siap ya. Nah, alur konsep seperti yang saya pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kita masih bahas tentang kaidah pencacahan. Ya, kemarin ada aturan penjumlahan, perkalian, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Permutasi ini nanti terbagi lagi jadi permutasi unsur berbeda, kemudian permutasi beberapa unsur kembar atau sama, dan permutasi siklis. Ya. Nah, yang aturan penjumlahan faktorial ini kan sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini kita fokus di permutasi dan kombinasi. Oke, siap ya. Kita mulai. Nah, yang pertama permutasi. Apa sih permutasi itu? Permutasi itu adalah banyak cara menyusun atau menghitung kemungkinan dengan memperhatikan urutannya. Ingat, ini huruf pertamanya P dan konsepnya itu perhatikan urutannya. P, perhatikan urutan. Maksudnya perhatikan urutan gimana? Jadi kalau nanti ada kemungkinan A, B itu tidak sama dengan B, A. Ya. Jadi walaupun sama-sama A, B yang terpilih, sama-sama A, B yang terambil, misalkan ya, itu tidak sama. Karena A, B itu berbeda dengan B, A. Nanti biar lebih jelasnya kita lewat contoh aja. Nah, permutasi ini biasanya ada di soal yang berhubungan dengan posisi. Ya. Lagi-lagi permutasi huruf P. Perhatikan urutan posisi ya. Ingat P. Perhatikan urutan posisi, dan biasanya juga soal yang berkaitan dengan jabatan. Ya. Jabatan, pejabat, misalkan soal tentang pemilihan OSIS, ketua, wakil gitu ya, presiden, wakil presiden. Itu yang ada posisi, ada jabatan-jabatannya pasti permutasi. Contoh deh, ilustrasi ya, biar enak. Ada soal suatu perlombaan diikuti oleh 3 orang peserta. Peserta itu adalah si A, si B, dan si C. Kita anggap itu aja ya. Kemudian dari perlombaan tersebut hanya akan diambil 2 juara, yaitu juara 1 dan juara 2 yang akan mendapatkan hadiah. Nah, tentukan banyak kemungkinan pemenang dalam lomba tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan posisi. Jadi dari 3 orang itu hanya akan memperebutkan 2 posisi, yaitu juara 1, juara 2 dan juara 1 dan juara 2, maaf ya. Jadi inilah contoh soal permutasi. Jadi kalau ada soal seperti ini kita bisa jawab dengan cara manual pun bisa ya. Contoh deh nih. Jadi kan banyak peserta, ada 3, yaitu si A, si B, dan si C. Kemudian posisi yang diperebutkan itu juara 1 dan juara 2, ada 2 ya. Kalau mau manual kita siapin aja nih kolomnya, juara 1, juara 2 ya kita siapin. Nah, kalau kita mau manual kan bisa dong, juara 1 si A, juara 2 si B. Ya enggak? Juara 1 si A, juara 2 si C. Kemungkinannya kan bisa begitu. Bisa juga deh, juara 1-nya si B, juara 2-nya si A. Kemungkinan selanjutnya juara 1-nya si B, juara 2-nya si C. Atau bisa juga nih, juara 1-nya si C, juara 2 si A. Bisa dong. Kemudian juara 1-nya si C, juara 2 si B. Nah, yang dimaksud tadi memperhatikan urutan, dan ada statement ini tadi ya, B tidak sama dengan B. Maksudnya gimana? Lihat di sini. Kan ada kemungkinan ini. Juara 1 si A, juara 2 si B. Juara 1 si B, juara 2 si A. Lihat. Walaupun sama-sama mereka berdua yang jadi juara, tapi beda nggak menurut kalian? Beda ya. Bedanya di mana? Di posisi tadi, di jabatannya tadi. Lihat kalau yang ini.
di sini yang jadi juara 1 si A, yang jadi juara 2 si B. Jelas beda dong dengan yang jadi juara 1 si B dengan juara 2-nya si A, beda dong. Ya enggak? Walaupun sama-sama mereka berdua yang jadi juara, tapi berbeda kasusnya, beda posisinya. Itulah yang dimaksud dengan permutasi. Jadi posisi di sini dipertaruhkan gitu ya, jabatan di sini dipertaruhkan, jabatan di sini diperhatikan, posisi di sini diperhatikan. Itulah permutasi. Perhatikan urutan. Oke, paham ya sampai sini? Itulah yang dimaksud dengan AB tidak sama dengan BA. Pokoknya permutasi ini soal tentang jabatan-jabatan deh, posisi-posisi, kedudukan-kedudukan gitu ya. Oke, next. Nah, kita mau masuk ke jenis permutasi. Tadi ada 3 ya, permutasi unsur beda, permutasi unsur kembar, dan permutasi siklis. Kita bahas yang permutasi unsur berbeda dulu. Jadi banyaknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda ya, itu bisa dituliskan dalam 3 bentuk ini. Bisa begini, bisa PNR begini, atau NPR ya. Ketiganya ya kadang digunakan di soal tes-tes. Jadi kalian harus tahu, jadi nanti gak usah bingung penulisannya begini, karena mau penulisannya bagaimanapun rumusnya tetap sama ya, cara mengerjakan tetap sama. Nah, saya lebih prefer pakai yang pertama ini sih, tapi kalau nanti ketemu bentuk 2 temennya ini gak usah bingung, karena cara mengerjakannya juga sama, rumusnya sama. Nah, apa sih rumusnya? Jadi permutasi R unsur dari N unsur berbeda itu dirumuskan begini ya, N faktorial dibagi N min R faktorial. Ini rumusnya. Jadi kita pakai konsep faktorial yang sebelumnya kita bahas. Nah, N itu apa sih? N itu adalah banyak seluruh unsur ya. Jadi banyak seluruh unsur, total objek yang dibicarakan di soal. Nah, si R ini adalah banyak unsur yang ditanya ya, banyak objek yang ditanya atau pertanyaannya gitu kan. Jadi minta soal itu berapa, nah itu yang jadi R. Contoh deh biar enak. Nah, misal nih saya punya soal di suatu sekolah akan diadakan pemilihan ketua dan wakil OSIS. Arsyad, Bella, Cika, Dodi, dan Edi mencalonkan diri untuk mengikuti pemilihan tersebut. Tentukan banyak susunan pasangan yang mungkin ya. Banyak kemungkinan pasangan nanti kalau terpilih itu seperti apa, ada berapa banyak gitu kan. Nah, kenapa ini permutasi? Lihat di sini ada posisi, ada jabatan ya sebagai ketua dan wakil. Itulah yang langsung kita bisa simpulkan itu sebagai permutasi. Jawab deh ya. Jadi tadi kan N, kita cari dulu N itu banyak calon, banyak objek, banyak unsur gitu kan. Kalau di sini kan ngomongin pencalonan diri, jadi N itu banyak calon, ada 5, jadi N-nya 5. Kemudian si R ini kan yang ditanya di soal kan dari 5 orang itu mau dipilih sebagai ketua dan sebagai wakil, jadi cuma ada 2 jabatan, 2 posisi, jadi R-nya itu 2. Kalau misalnya dari soal mau dipilih jadi ketua, wakil, sekretaris, berarti nanti R-nya 3 gitu ya, sesuaikan. Nah, rumusnya tadi kan begini nih, permutasi R unsur dari N itu adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. N-nya kita punya 5, R-nya kita punya 2, masukkan ke rumus gitu ya. Jadi permutasi 2 dari 5 itu sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 2. Tinggal masukin aja N-nya 5, R-nya 2 sesuai soal kita. Jadi sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 kan itu 3, berarti dibagi 3 faktorial nih. Lanjut lagi, kita jabarkan konsep faktorial kemarin, perkalian menurun. Jadi 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Dibagi 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1.
Ingat zaman SMP ya, pembagian bilangan yang sama itu coret aja ya, habis. Jadi kalau kita coret 3, 2, 1 di atas, 3 kali 2 kali 1 di bawah, coret, tinggal siapa? Tinggal 5 kali 4. Itu cara menyederhanakan perhitungan ya, harus bisa, sudah SMA. 5 kali 4 berapa? 20. Jadi ada 5 calon ini, kalau mau dipilih jadi ketua dan wakil itu ada 20 kemungkinan pasangan ya. Siapa aja silahkan hitung manual ya, bisa Arsyad Bella, Arsyad Cika, Arsyad Dodi, Arsyad Edi gitu ya, bisa Bella Arsyad dan seterusnya. Kalau mau manual pun bisa, caranya seperti contoh sebelumnya tadi. Oke, paham ya sampai sini? Intinya kita harus tahu siapa jadi N, siapa jadi R, masukin ke rumus, pasti dapat. Gampang kan? Mohon maaf ini untuk yang PJJ dengan saya. Nanti silakan kalian tuliskan replay ya, kalau sebagai bukti partisipasi kalian mengikuti materi saya hari ini. Jadi kalau nanti saya bagikan, saya mengajar via Classroom, silakan komentar di Classroom. Kalau saya kasih materi ini via WA, silakan WA saya ya, dengan aturan sebagai berikut. Kalau nama kalian diawali huruf A, B, C, D, E, F, G, H atau I, tuliskan maju bersama di kolom komentar Classroom atau di WA saya. Kalau nama kalian diawali huruf C, K, L, M, N, O, P atau Q, silakan tuliskan hebat. Oke. Jika nama kalian diawali huruf R, S, T, U, V, W, X, Y atau Z, silakan tuliskan semua ya. Sesuaikan tuliskannya di mana. Kalau saya ngajar via Classroom, di Classroom. Kalau saya ngajar via WA saja, silakan di WA tuliskan itu semua sesuai aturan. Oke. Next ya. Itu saja hari ini. Silakan kalian catat dengan bahasa kalian sendiri boleh. Yang penting kalian paham ketika nanti kalian baca kembali. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung komen di bawah atau di Classroom atau langsung WA saya. Ya, jangan sungkan-sungkan. Itu saja materi kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.